Begini ya, saya tentu saja melihat dari kacamata akademik ya, keahlian saya sebagai seorang linguistik forensik ya. Jadi ketika ada fenomena, ada gejala penggunaan bahasa yang potensial berdampak hukum, ya, paling tidak saya harus melihat beberapa segi ya. Pertama teks itu sendiri ya, itu diperkirakan memang potensial berdampak hukum. Saya melihat dari segi teksnya sendiri itu potensial berdampak hukum ya. Karena itu merupakan ujaran yang bermuatan nilai rasa negatif dan itu dikategorikan sebagai ujaran makian ya kalau pakai kategori KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bajingan, tolol, itu bajingan itu kan secara denotatif itu bermakna penjahat ya, itu ya. Orang yang cenderung berbuat merugikan orang lain. Sementara tolol misalnya itu apa dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebodohan ya. Eh, jadi kualitas kemampuan berpikir seseorang. Itu dari segi teks gitu ya. Tapi dampak hukum tidak boleh berhenti analisis pada tataran teks ya. Karena bahasa itu tidak pernah berlangsung di ruang hampa ya. Itu harus ditelusuri lebih jauh ya. Siapa yang menuturkannya? Itu. Dapatlah, oh ini Rocky Gerung. Oke, itu ya. Artinya pelakunya ada. Itu. Kemudian tahap berikutnya ditujukan kepada siapa? Ya, tuturan itu. Nah, kita lihat misalkan dari beberapa tayangan, saya juga lihat tayangan bahwa ya label ya hmm, bajingan, label tolol itu disematkan kepada Presiden Jokowi ya yang berkaitan dengan kinerjanya. Jadi bukan ciri-ciri fisiknya, bukan kelemahan bawaannya atau bentuk-bentuk yang sifatnya subjektif. Tapi Rocky memberikan label bajingan, tolol kepada kinerja Jokowi sebagai presiden. Itu yang saya lihat dari teks yang muncul ya. Itu karena dia sebelumnya berbicara tentang beberapa kebijakan atau tindakan Jokowi sebagai presiden yang berkaitan dengan kunjungannya ke Cina baru-baru ini yang menyerahkan proyek IKN kepada apa Cina. Kemudian ya berkaitan dengan kebijakan undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Jadi label itulah yang diberikan oleh Rocky Gerung terhadap kinerjanya. Nah, ketika masalahnya berkaitan dengan kinerja, ya ini berkaitan dengan akurasi, ya tinggal diuji saja, ya kebenarannya apakah label itu berbanding lurus enggak dengan kejadian. Ketika berbanding lurus, tidak ada ya dampak hukum yang akan muncul, gitu ya. Tapi ketika itu berbanding terbalik, akan ada risiko hukum karena itu merupakan sebuah kebohongan. Gitu. Tidak ada label uh, bajingan, label tolol harus dikonfirmasi dengan peristiwa. Ya, itu yang disebut dengan tindak tutur asertif ya dalam analisis linguistik forensik. Sebuah label pernyataan yang diberikan kepada sebuah kejadian peristiwa yang bermuatan informasi. Dari situlah kita bisa melihat ya sejauhnya potensinya. Dan terakhir adalah respon petuturnya. Respon Pak Jokowi bagaimana terhadap itu ya. Ini yang paling menentukan ya. Ketika responnya itu misalnya merasa tidak dirugikan secara materi, nama baiknya dan sebagainya, ya udah, tidak ada persoalan hukum. Artinya tidak ada korban ya.
Karena dalam linguistik forensik mengacu kepada prinsip hukum internasional ya. Gitu. Ketika tidak ada korban, maka tidak ada kasus hukum. Itu lebih eksplisit lagi kalau tidak ada korban yang bisa menunjukkan kerugiannya secara material, ya. Nah, jadi terlepas dari tinjauan kesantunan misalnya ya, bajingan adalah sesuatu kata makian yang termasuk bermuatan emosi tinggi gitu ya. Nah, kita nggak dari segi linguistik nggak bisa hanya melihat dari sisi itu. Ketika tidak ada korban, karena ini masuknya dalam undang-undang kita, ini delik pelaporan ya. Gitu. Korban ini harus melaporkan langsung, nggak bisa diwakilkan. Jadi sementara ini saya bisa katakan bahwa sampai sore ini perkembangannya, tuturan Rocky Gerung itu saya pikir tidak akan memberikan dampak hukum yang signifikan. Itu saja sementara yang bisa saya analisis. Itu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Kayaknya nggak ada ya. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Prof, kalau memperhatikan apa yang Anda jelaskan tadi, Prof, seberapa sebetulnya konfirmasi dengan peristiwa atau yang Anda sebut sebagai sebuah tindak tutur asertif serta respon pitutur yang merupakan bentuk legal standingnya Jokowi, tentu karena ini deliknya delik aduan, itu bisa menjadi satu tolak ukur, Prof, untuk menyebut bahwa konteks di dalam sinyalemen yang disampaikan Rocky Gerung yang mirip, kalau saya coba perhatikan, tapi tidak dalam bentuk lisan tetapi tulisan ya, misalnya apa yang kemarin dikritik oleh BEM UI soal the king of lip service terhadap Presiden Jokowi, Prof. Seperti apa, Prof? Ya, ini yang harus digarisbawahi berikutnya adalah panggung wacana ya. Jadi tuturan yang diungkap oleh Rocky Gerung itu berlangsung di panggung politik. Ya. Nah, ini memiliki karakteristik tersendiri ya dalam kacamata linguistik forensik. Karena panggung ini, arena ini ya secara tematik itu sangat signifikan berpengaruh ya terhadap pilihan kata, diksi ya. Itu juga terhadap tekanan, muatan emosinya, ya, rasionalitasnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi para ahli mendefinisikan panggung politik itu dalam kaitan dengan wacana seperti yang terjadi pada peristiwa Rocky ini adalah sebagai arena struggle of meaning, arena pergulatan makna, arena negosiasi pemaknaan, arena untuk memperjuangkan keyakinan-keyakinan.
Jadi sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat lumrah ya secara historis. Jadi penggunaan bahasa yang hiperbolis, yang berlebihan, bahkan yang sarkastis, yang kasar di panggung politik itu sesuatu yang lumrah sebetulnya. Ya, dalam rangka tadi ya memperebutkan pemaknaan ya terhadap sesuatu yang diperjuangkan. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini sudah cukup dewasa gitu ya, untuk bisa memahami bahwa ini memang ya di balik pergulatan mana ini ada sesuatu yang diperjuangkan. Hanya masalahnya gitu ya, perjuangannya itu ada yang dilakukan secara terbuka, itulah yang dilakukan oleh Rocky Gerung gitu ya. Dengan retorika yang sangat direct, yang sangat langsung. Gitu. Ada juga yang dilakukan dengan persuasif, ya, dengan diplomatis. Ini masalah pilihan-pilihan wacana saja. Ya, saya meyakini ya bagi seorang Rocky ya, dia menyadari betul ya pilihan diksi bajingan, pilihan diksi pengecut, pilihan diksi tolol ini untuk mencapai efektivitas komunikasi ya supaya pesan sampai gitu ya. Jadi poinnya di situ. Iya, Prof. Aceng. Prof. Ya Aceng, ya kalau ya. Anda tadi menjelaskan bahwa tuturan RG yang disampaikan dengan sinyalemen yang tadi sudah kita ketahui bersama Heeh. dalam konteks framing dilihat sebagai satu panggung politik dan ini merupakan representasi dari Kopi. struggle for meaning, negosiasi Iya. pemaknaan atau memperjuangkan pemikiran dan Iya. kekhawatiran kita justru berpindah dari delik aduan ke delik umum. Artinya ini sudah ada pergerakan di antara yang menjadi yang mengatasnamakan entitas-entitas yang menjaga keberadaan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan bahwa itu hal-hal yang kecil saja. Seperti apa, Prof, Anda melihatnya itu ketika semuanya nanti beralih bukan kepada Presiden Jokowinya yang sudah konfirmasi, tetapi kepada mereka-mereka yang ada di ring kekuasaan Presiden Jokowi ini yang mencoba mengawal dan kemudian dengan dugaan tetap mentargetkan RG ini agar bisa kena jerat hukum, Prof. Begini ya, jadi setiap tuturan ya itu disebut dikategorikan sebagai ilokusi ya. Artinya tuturan itu tidak muncul begitu saja, pasti ada pemicunya yang disebut dengan pemicu wacana. Gitu ya. Nah, ketika sebuah kejadian, peristiwa ya dibahasakan ya, maka ini akan berdampak kepada sebuah tindakan yang disebut dengan perlokusi. Jadi pada mulanya adalah lokusi, pada mulanya adalah kejadian, tidak ada kejadian, tidak ada kata-kata. Ya. Kemudian kata-kata muncul, bisa berbanding lurus dengan kejadian, bisa bertambah, bisa berkurang ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa ya proses pewacanaan, proses membahasakan kejadian itu bisa berbanding lurus ya. Bisa saja mengalami distorsi di situ. Nah, ini yang disebut dengan framing ya. Ada kepentingan di situ, ada ideologi di situ. Karena manusia nggak bisa berada pada titik nol. Ya, seperti itu. Nah, resiko dari membahasakan kejadian itu ada yang disebut dengan perlokusi. Apa itu? Munculnya respon tindakan ya yang merupakan hukum sebab akibat dari tuturan. Salah satunya adalah dampak hukum. Salah satunya ya. Itu. Nah, dampak hukum inilah ya yang harus diambil resiko bagi setiap orang yang memang memproduksi wacana, memproduksi ilokusi berdasarkan lokusi. Ini yang disebut dengan pertanggungjawaban wacana. Jadi saya melihat Rocky sangat bertanggung jawab dengan tuturannya itu. Saya melihat gitu ya. Melihat perkembangan terakhir bahwa dia mengungkapkan itu secara sadar.
dia tidak mencabut label-label itu terhadap kinerja Jokowi, gitu ya. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan Jokowi sebagai pribadi, tapi ini merupakan representasi dari kinerjanya, ya, yang memang di mata dia itu layak diberikan label bajingan, layak diberikan label tolol, layak diberikan label pengecut. Bahwa kemudian secara sosial ada dampak masif, itu persoalan lain ya. Ini persoalan di luar linguistik politik ini sendiri, tapi dampak itu bisa terjadi gitu ya. Ini bisa terjadi, ada semacam mobilisasi, ada semacam rekayasa, sesuatu yang sangat by design ya. Tapi secara natural memang setiap tuturan itu akan selalu berdampak terhadap adanya tindakan. Hanya persoalannya apakah munculnya respon terhadap tuturan itu seketika, tertunda, ini bisa dianalisis secara linguistik forensik ya, seperti itu. Apalagi ini wacana yang berlangsung di panggung politik. Wacana yang penuh syarat dengan berbagai macam kepentingan ya. Dan kepentingan ini bisa berkaitan dengan kelompok-kelompok ya. Gitu. Bisa terjadi mobilisasi massa dan sebagainya. Jadi itulah dampak-dampak yang muncul dari sebuah tuturan. Jadi itu logis saja menurut saya gitu ya, ketika muncul pro kontra, kontroversial segala macam gitu. Kemudian dipaksakan dalam tanda kutip ya untuk masuk ke ranah hukum dan sebagainya. Kita lihat saja perkembangannya. Iya, Prof. Aceh, ternyata respon datang bukan hanya dari Profesor Pak Jokowi sendiri, Presiden Jokowi sendiri, tapi juga kemarin salah satu putra Jokowi juga menyampaikan, dan nampaknya juga responnya juga sangat standar, bahwa ini melihatnya hal yang wajar karena eskalasi terkait dengan road to kontestasi politik 2024. Kira-kira seperti apa, Prof. Aceh, rekomendasinya, Prof? Persoalan yang menyeruak ke permukaan soal Rocky Gerung ini, antara proses yang berkembang di tingkat massa dan proses hukum yang berjalan. Seperti apa, Prof? Kira-kira bisa diselesaikan dengan ideal, dengan baik gitu, Prof? Saya melihat ya ini baru pemanasan gitu ya. Jadi akan ada eskalasi yang lebih lebih kasar ya, lebih tajam gitu ya. Karena kelompok-kelompok politik yang sekarang terlibat ya untuk menuju 2004 itu gitu. Ini cenderung secara ideologis berlawanan secara diametral ya. Hanya saya yakin berdasarkan sejarah ya, konflik-konflik verbal ini tidak akan sampai mengarah kepada konflik fisikal, gitu ya. Jadi ini sehat sebetulnya selama kita tetap membatasi pada konflik verbal, sekasar apapun, ya, sehina apapun, sebrutal apapun, selama itu verbal, itu sehat, akan mengantarkan kepada kualitas konsensus. Ya. Nah ini yang harus kita jaga. Gitu ya. Jadi pihak keamanan ini ya, pihak penegak hukum di sini harus betul-betul berperan ya untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini, jangan sampai mendorong terjadinya aksi-aksi kekerasan yang sifatnya fisikal. Ini yang akan menurunkan kualitas demokrasi kita. Ya, itu yang saya cemaskan di sini. Tapi berdasarkan pengalaman Indonesia itu ya, bangsa ini menurut saya sangat sangat dewasa ya untuk membedakan ya mana perbedaan-perbedaan yang sifatnya ideologis dan mana yang memang tidak mudah untuk dipertemukan, dan mana bagian-bagian yang bisa dikompromikan sehingga menghasilkan konsensus yang berkualitas untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Jadi saya tidak begitu skeptis ya, justru saya optimis. Rocky udah memberikan contoh yang menurut saya relatif baik, itu ya, itu untuk mempertanggungjawabkan wacananya, itu ya, dalam konteks pergulatan makna. Nah, kita saksikan ke depan, ya mudah-mudahan contoh yang luar biasa ini, gitu ya, bisa menjadi sebuah model sehingga kita tidak terjerumus ya kepada tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ya, terima kasih Prof. Aceng. Ya, ya. Terima kasih atas profesinya. Tindakan kontraproduktif yang direpresentasikan dengan tindakan represif atau tindakan kriminalisasi serta Nah, persekusi lah, kira-kira begitu. ya, itu Ya, yang harus dihindari ya, yang harus kita kawal bersama, terutama oleh media ya. iya, Itu ya. iya. Terima Jangan kasih Prof. sampai Aceng. ada pihak-pihak yang menjadi korban kriminalisasi ya dari kasus seperti ini. Ya. Iya, Ini bagian dari proses pendewasaan kita dalam berwacana di panggung politik. iya, harusnya disikapi dengan penuh dialektika lah begitu. Nah, betul, persis. Harus 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 dijadikan sebuah pertanyaan retorik oleh Presiden terkait dengan evaluasi kinerja yang Iya, dilakukan. Kira-kira ya. begitu. Terima kasih Prof. Aceng.